Setiap kali pria itu pergi berburu, ia selalu sabar menunggu mangsanya mendekat. Saat suara semakin dekat, ia cepat berbalik dan membidik. Tapi segera sadar bahwa sosok yang datang bukanlah mangsa. Itu adalah seekor harimau. Tatapannya terkunci padanya, seolah siap menerkam kapan saja. Pria itu tidak menarik pelatuk karena tak jauh dari sana ada dua anak harimau. Jika ia bertindak gegabah, mereka mungkin tak akan selamat malam itu. Jadi ia mengubah arah bidikannya dan menghindari titik vital. Namun sang induk harimau ketakutan dan menjadi lebih agresif. Ia berusaha mati-matian melindungi anaknya. Matanya sama sekali tidak menunjukkan tanda ingin mundur. Jack awalnya berniat pergi. Tiba-tiba terdengar tembakan dari samping. Sang induk harimau roboh ke tanah. Dua anaknya langsung berlari mendekat. Anak yang bermata satu mengeluarkan geraman rendah. Suaranya terdengar seperti sedang mempertanyakan Jack, sekaligus melampiaskan rasa sakit karena kehilangan induknya. Saat itu juga, Pete yang melepaskan tembakan berjalan mendekat. Wajahnya tanpa belas kasihan. Ia bahkan berusaha menyerang anak-anak harimau itu. Untungnya Jack menghentikannya. Melihat sikap Jack yang tegas, Pete tak punya pilihan selain menyerah. Demi membiarkan anak-anak itu tetap hidup, Jack lalu membawa mereka ke sebuah gua. Begitu ia menurunkan mereka, anak yang penakut langsung menyusut masuk ke dalam. Sementara yang bermata satu masih memperlihatkan taringnya sambil menggeram. Mungkin karena rasa bersalah, Jack tidak langsung pergi. Ia menangkap seekor ayam hutan dan meletakkannya di pintu gua, lalu mundur untuk mengamati. Anak-anak harimau itu mencium bau makanan lalu keluar. Setelah memastikan keadaan aman, mereka menyeret makanan itu masuk ke dalam. Meski tak mampu menghapus luka kehilangan, mungkin ini adalah satu-satunya hal yang bisa Jack lakukan. Musim semi segera tiba, tapi pikirannya masih gelisah. Dengan penuh harapan, ia kembali ke gua itu. Namun terkejut oleh pemandangan yang ia temui. Anak yang dulu penakut kini terbaring diam tak bernyawa. Sedangkan si mata satu telah lama menghilang. Bertahun-tahun kemudian, terdengar kabar harimau menyerang desa. Saat Jack tiba, ia melihat Pete duduk di tanah dengan wajah penuh ketakutan. Bekas cakaran terpampang di wajahnya. Dalam pelukannya, istrinya tak lagi memberi respons. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk ke arah desa. Istri dan anak Jack masih ada di sana. Ia meraih senapannya dan berlari menuju desa. Namun tak lama kemudian, suasana sekitar menjadi sunyi mencekam. Udara seakan membeku. Ia menahan napas. Menangkap pergerakan samar, ia menembak ke arah itu tanpa ragu. Saat hendak memeriksa, terdengar geraman rendah dari belakang. Jack tak berani menoleh, tapi ia bisa merasakan seekor harimau besar berdiri tak jauh darinya. Anak bermata satu itu telah tumbuh menjadi raja gunung. Sang raja harimau merasakan kehadiran yang familiar. Ia tidak menyerang. Ia hanya berbalik lalu pergi. Jack merasa beban di dadanya terangkat, tapi tiba-tiba pikiran mengerikan terlintas. Jika harimau itu ada di belakangnya, lalu siapa yang ia tembak tadi? Ia kembali ke tempat itu dan perlahan melihat sosok di tanah. Tubuhnya kaku seperti disambar petir. Itu adalah istrinya sendiri. Sejak saat itu, Jack merasa jiwanya hilang. Ia meninggalkan tim pemburu dan hanya fokus merawat anaknya. Namun Pete yang juga kehilangan orang yang ia cintai tidak menyerah. Permusuhannya dengan Raja Harimau pun resmi dimulai.